untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami hadir. Bagi Anda yang belum subscribe dulu ya guys. Selamat menyaksikan. Karena pendidikan tentunya harus terkait dengan kepentingan nasionalnya. Dan negara Indonesia, NKRI, yang merupakan negara dengan heterogenitas yang tinggi, kesatuan, persatuan itu menjadi hal yang utama dalam membangun bangsa ini. Sebab tanpa itu akan porak-poranda. Oleh karena itu, dalam pandangan saya sebagai guru, pendidikan Indonesia harus menciptakan kelas-kelas sekolah sebagai miniatur Indonesia. Tonton di YouTube Bahdar. Artinya, coba bayangkan dengan sekolah konsep yang lama, unggulan non-unggulan, anak-anak dari Pulau Gadung bisa mengambil SMA misalnya yang bagus 78 di Jakarta Barat. Betapa emisi karbon yang dikeluarkan. Mereka yang dari Ciganjur misalnya mengambil SMA di Tanjung Duren, SMA 8 yang bagus. Berapa emisi karbon yang dikeluarkan? Di samping itu berapa biaya transportasi yang harus dikeluarkan? Jadi Tonton selengkapnya di YouTube. Itulah beberapa pemikiran pendidikan dari Mbah Darwono yang diungkapkan melalui berbagai media dan sosial media jauh sebelum sistem zonasi ditetapkan sebagai sistem rekrutmen PBDB. Pemikiran pendidikan Mbah Darwono juga dituangkan dalam Manifesto Pendidikan menjelang Hari Pendidikan Nasional April 2013. Dalam manifesto ini, Mbah Darwono juga menyoroti tentang ketimpangan adanya dikotomi negeri dan swasta dalam pendidikan Indonesia. Selama masih ada dikotomi negeri swasta, masyarakat akan senantiasa memilih sekolah negeri yang notabene adalah tidak membayar. Dan bagaimana menurut pemikiran Mbah Darwono jika sekolah negeri masih terbatas? Kekisruhan PBDB 2020 pada hakikatnya terkait dengan jumlah sekolah negeri yang terbatas sehingga menjadi rebutan masyarakat. Untuk mengatasi keterbatasan itu tentu dilakukan melalui seleksi. Selama ini seleksi digunakan dengan menggunakan nilai calon peserta didik. Bukan rahasia lagi bahwa dengan nilai maka yang bisa diterima di sekolah-sekolah negeri pada umumnya adalah mereka yang mampu mengikuti bimbel privat dan sebagainya yang notabene adalah orang-orang kaya. Dengan kriteria umur, PBDB 2020 pun menuai kritik dan protes. Betul, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pendidikan. Namun bagaimanapun juga, karena jumlahnya terbatas, harus dilakukan seleksi. Dalam pemikiran Mbah Darwono, sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Berlandaskan hal itu, maka negara berkewajiban menampung mereka yang fakir miskin di lembaga-lembaga pendidikannya, yakni di sekolah-sekolah negeri. Artinya, sekolah negeri diutamakan untuk mereka yang ekonominya lemah. Jadi, bukan berdasar nilai atau umur,
tapi berdasar kemampuan ekonominya. Jadi, sekolah-sekolah negeri di status zonasi diutamakan untuk mereka yang fakir miskin di zonasi tersebut.